Ini pengasuh Rafa yang aku ceritain itu. Saya Sofi. Kok seperti ini sih pengasuhnya Rafa? Nggak kayak pengasuh anak. Bisa-bisanya kamu jelek-jelekin anak-anak saya. Apa-apaan ini? Kamu dari awal sebenarnya bukan pengasuh anak kan? Sungguh sangat menyakitkan ketika kita sudah rela berkorban mempertaruhkan kehidupan kita dengan seseorang, namun dibalas dengan pengkhianatan. Seharusnya cinta dan kasih sayang yang hadir, namun justru penderitaan menyelimuti takdir. Wanita manapun ingin bahagia dalam pernikahannya, namun dalam kisah kali ini bukan bahagia yang didapat, melainkan derai air mata. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan yang rela berkorban untuk memenuhi permintaan dari orang yang ia cintai. Namun petaka yang ia dapatkan. Seperti apa perjalanan hidupnya? Mari kita sambut Sarah. Halo Mbak Sarah, apa kabar? Kabar baik. Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Mbak Sarah, terima kasih banyak sudah hadir di sini membagikan kisahnya. Apakah kamu sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak Sarah. Semua berawal dari permintaan seseorang yang sangat saya sayangi, Mbak. Permintaan dari kakak kandung saya sendiri. Kakak Mbak, ada permintaan apa Mbak? Beliau meminta saya untuk menikah dengan suaminya, Mbak. Aku hanya ingin meminta satu hal dari kalian. Kalau aku sudah tidak umroh lagi, kalian harus berjanji untuk menikah. Mbak kenapa ngomong gitu sih? Kita masih bisa cari dokter spesialis, Mbak. Percuma, Dek. Mbak sudah berusaha bertahun-tahun. Mas, Mbak pasti bisa sembuh kan, Mas? Kita masih bisa cari dokter lain kan? Masa mama udah keliling kemana-mana dan tetap nggak ada hasilnya. Nihil. Permintaan Mbak yang terakhir ini juga demi Rafa, Dek. Mbak cuma percaya sama kamu. Kamu mau kan wujudin keinginan Mbak? Mbak mohon, Sarah. Cuma kamu keluarga satu-satunya. Adik Mbak. Mbak titip Rafa. Mbak mohon, Sarah. Iya, Mbak. Aku janji. Mbak. 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 Sayang, ada suatu hal yang ingin aku sampaikan sama kamu.
Kamu mau sampein apa? Kamu jadikan mau nikahin aku? Bukan itu. Aku mau nikahin adik ipar. Kamu mau nikahin adik ipar kamu sendiri? Sayang, dia minta aku turun ranjang loh. Enggak. Aku nggak setuju ya. Kamu nikahin adik ipar kamu. Kamu udah janji sama aku, kamu bakal nikahin aku loh kalau istri kamu tuh meninggal. Sayang, aku juga nggak mau nikah sama adik ipar aku itu. Tapi mau gimana lagi? Ini semua cuma karena aku ingin dapatin harta dari almarhumah istri aku. Ingat, aku ada perjanjian pisah harta sebelum menikah. Sayang, kamu dengerin aku ya. Setelah aku dapat semua harta pengalihan warisan itu, aku akan talak Sarah dan aku akan nikah sama kamu. Dan kita akan hidup bahagia. Enggak mas, enggak. Aku nggak bisa terus-terusan ngalah kayak gini. Sayang, kamu mau kan nanti kita hidup dengan bergelimangan harta? Dan kita akan bahagia. Tidak lama setelah kakak saya dikuburkan, saya menikah dengan Mas Bara. Saya nggak pernah menyangka, Mbak, saya akan menikahi kakak ipar saya sendiri. Bagaimana perasaan kamu saat itu, Mbak? Canggung yang jelas, Mbak. 4 tahun kakak saya menikah, saya sudah menganggap Mas Bara seperti kakak kandung saya sendiri. Jadi memang segitu dekatnya ya? Kamu dekat dengan kakak ipar kamu? Sangat dekat, Mbak. Setiap liburan panjang, saya sering menginap di rumah kakak saya. Dan maaf ya Mbak, saya tanyakan lagi ya momen yang menyakitkan ini. Pada saat itu, apakah kamu tahu kondisi kakak kamu sudah separah itu? Sama sekali nggak tahu, Mbak. Kakak saya memang begitu, Mbak. Dia nggak pernah memberitahu masalah hidupnya. Ketika sakit berat selama setahun, saya malah terlambat untuk mengetahuinya, Mbak. Saya turut berduka Mbak. Semoga arwah kakak kamu sudah tenang di sana. Dan kamu pun juga sudah berjanji memenuhi permintaannya. Jadi kamu putuskan untuk menikah dengan kakak ipar kamu. Apakah kamu bahagia? Saya juga inginnya bahagia, Mbak. Tapi dari awal pernikahan saya sudah menjadi bahan gunjingan dari warga sekitar, Mbak. Rafa, hari ini Rafa seneng nggak ikut daycare? Senang, Tante. Kok masih panggil tante sih? Panggil mama ya? Ya, Mama. Ya emang ya semua ibu tiri sama aja. Mau adiknya sendiri, nggak bisa sayang seperti ibu kandungnya. Ibu ngomongin siapa? Ya jelas kamu, siapa lagi? Ibu kan nggak kenal saya. Kok bisa bicara saya anaknya? Kok baper? Kan benar yang Bu Leli bilang. Kamu aja nitipin anaknya Intan di penitipan anak. Di mana-mana ya, ibu itu ngurusin anaknya sendiri. Jangan-jangan kamu juga kan yang bikin kakak kamu meninggal? Bener yang Bu Leli bilang, jangan-jangan dia pengen ngebet nikah sama iparnya sendiri. Sakit hati sekali saya, Mbak. Omongan mereka sama sekali nggak bisa diredam. Setiap hari ada aja omongan mereka yang nyakitin, Mbak. Mbak sabar ya Mbak ya. Tapi kadang-kadang memang mulut tetangga. Apalagi yang sirik tuh nggak bisa kita atur Mbak. Tapi kan setidaknya pernikahan Mbak baik-baik saja toh. Itu yang paling penting kan? Enggak, Mbak. Pernikahan saya nggak baik-baik aja, Mbak. Karena masalah omongan tetangga itu, Mbak. Masalahnya tuh sampai ke bawah ke rumah, Mbak. Lepasin aku, Mas. Sakit, Mas. Mas. Aku udah bilang sama kamu ya, jangan pernah titipin Rafa lagi ke daycare. Mas, udah berapa kali sih aku jelasin ke kamu? Aku nggak nitipin tiap hari. Kalau aku lagi WFA, aku urus di rumah. Kamu gak usah banyak alasan ya. Kalau kamu pergi ke kantor, tetap kan kamu titipin Rafa ke daycare? Kamu nggak tahu, kita jadi omongan warga sekarang. Ngapain diladenin sih?
Omongan mereka itu nggak akan ada habisnya. Sarah, kalau saja kamu nurut apa yang aku ngomongin, semua ini akan terjadi. Mas, Rafa aja seneng di sana banyak teman-temannya. Aku nggak tega mas kalau harus ninggalin dia di rumah sendirian. Cari pengasuh! Cari pengasuh itu nggak segampang itu. Kamu nggak lihat berita-berita sekarang? Aku takut mas. Udah, soal cari pengasuh biar aku yang ngurus. Kamu gak usah ikut campur. Ngerti kamu? Selama Mas Bara menikah dengan Mbak Intan, saya nggak pernah ngelihat Mas Bara semarah itu. Lalu akhirnya setelah kamu mengetahui bahwa watak suami kamu keras sekali, apa yang kamu lakukan? Saya mencoba untuk mengimbanginya, Mbak. Saya tahu pernikahan kami itu terlalu cepat. Jadi kami belum saling mengenal karakter satu sama lain. Dan untuk permintaannya mendapatkan pengasuh untuk Rafa, akhirnya kamu memenuhi keinginannya. Iya, Mbak. Dan apakah pengasuhnya sesuai dengan yang kamu harapkan? Enggak sama sekali, Mbak. Ini pengasuh Rafa yang aku ceritain itu. Saya Sofi. Sarah. Mas, boleh aku ngomong sebentar? Boleh. Kenapa? Kok seperti ini sih pengasuhnya Rafa? Emang kenapa, ada masalah? Mas, lihat deh penampilannya. Nggak kayak pengasuh anak. Terlalu berani. Aduh, Sarah. Kamu ini ngapain sih? Hal kayak gini aja dibahas. Kamu itu jangan berlebihan ya. Yang penting dia bisa kerja buat ngurus Rafa. Gak ada tapi-tapi. Lalu bagaimana dengan babysitter yang dipilih sama suami kamu? Apa bagus kerjanya? Babysitter yang dipilihkan suami saya benar-benar menguras kesabaran saya, Mbak. Oh, memangnya kenapa, Mbak? Apa dia nggak bisa kerja? Kerja sih, Mbak. Tapi nggak seperti pengasuh profesional. Sebenarnya saya nggak mempermasalahkan itu. Asalkan kebutuhan Rafa terpenuhi. Tapi kelakuannya itu loh, Mbak. Memangnya apa yang terjadi sih, Mbak? Rafa sayang. Kamu kenapa nak? Aku mau cucu. Kenapa nggak minta sama Mbak? Tolong bikinin susu buat Rafa ya. Kenapa harus saya? Ibu lah yang buatin. Ibu kan ibunya Rafa. Lagian saya tuh capek bu, seharian ngurusin Rafa di rumah. Saya juga butuh istirahat bu. Loh, kok kamu jadi nyuruh saya? Kamu kan babysitter. Itu udah tugas kamu. Tapi kan ibu sekarang udah di rumah. Terus apa salahnya ibu buatin susu buat Rafa bu? Kamu kurang ajar ya sama saya. Ada apa ini? Ada apa? Ini loh mas, aku suruh dia bikinin susu buat Rafa, dia nggak mau. Padahal itu kan emang tugas dia. Tapi saya tuh juga capek pak. Rafa tuh nggak bisa diem seharian. Lihat deh, mainannya berantakan di mana-mana. Kamu juga sih, Sarah. Aku ngambil pengasuh buat Rafa. Bukan berarti kamu harus ngelantarin Rafa kan? Kok kamu jadi belain dia sih? Udahlah, biarin Sofi istirahat. Sekarang gantian kamu jagain Rafa. Kamu pikir aku nggak capek apa kerja seharian? Hah? Kamu ngentang aku ya? Meskipun Rafa bukan darah daging kamu, tapi dia ponakan kamu. Dan kamu ibu sambungnya. Harusnya ini memang tugas kamu buat urus Rafa. Kok bisa sih Mbak ada babysitter seperti itu? Emangnya suami kamu dapat dari mana? Saya juga nggak tahu, Mbak. Saya sih mencoba untuk kuat-kuatin aja selama Rafa masih merasa nyaman. Selama ini mencoba memilih diam.
Tapi kelakuannya itu loh Mbak yang membuat saya bingung. Dia itu sering banget ngelakuin kerjaan-kerjaan yang gak seharusnya dilakukan oleh babysitter Mbak. Seperti apa contohnya, Mbak? Pernah tuh Mbak, dia gak ngurusin Rafa. Saya cari dia di halaman. Dia bilang dia mau berkebun. Berkebun? Sofi? 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 Mana sih Sofi? Dari tadi dipanggilin gak nyaut-nyaut. Sofi? Sofi? Kamu lagi ngapain sih? Dari tadi dipanggilin jawab-jawab. Kamu tanam apa, Sofi? Oh, ini Bu. Saya lagi tanam bibit tanaman di sini. Habisnya taman di sini gersang banget, Bu. Sedangkan kan saya seneng banget nanam-nanam kayak gini. Kalau kamu mau nanam apapun di sini silakan. Tapi urusin dulu kerjaan kamu. Sampai jam segini Rafa belum kamu mandiin. Loh, tapi kan ada Ibu. Ada aja ya alasan kamu. Saya ini lagi ada kerjaan, Sofi. Walaupun kerjaan saya sekarang di rumah, tapi ada sesuatu yang harus saya kerjain. Saya nggak mau tahu ya. Cepet kamu mandiin Rafa. Enggak, Bu, saya nggak mau. Bener-bener ya kamu, Sofi. Kamu nggak hargain saya. Kalau kayak gini lama-lama kamu bisa saya pecat. Ibu nggak bakal pernah bisa pecat saya, Bu. Cuma Pak Bara yang bisa pecat saya. Pak Bara yang gaji saya di sini. Aku nggak mau loh Mas, berlama-lama berpura-pura terus jadi babysitter anak kamu. Aku tuh mau milikin kamu tuh seutuhnya. Bukan cuma hati kamu tapi juga raga kamu. Aku juga mau milikin rumah ini beserta isi rumahnya. Sabar. Sebentar lagi kamu akan milikin semuanya dan kamu bisa ikutin apa yang kamu mau. Makanya kamu cepetan singkirin perempuan itu. Aku udah gak sabar banget sampai hari itu tiba, Mas. Rafa, kok kamu sendirian, Nak? Mbak Sofi mana? Kamar sama papa. Di kamar sama Mas Bara. Sayang, kamu udah pulang? Ngapain kamu di sini? Ini Bu, saya tadi barusan bersihin kamar. Soalnya Rafa nggak sengaja numpain toples kue, Bu. Sofi, kamu keluar aja urusin Rafa ya. Baik, Pak. Mas, kamu ngapain berduaan sama babysitter di kamar? Sayang, kamu curiga sama aku ya? Hei, dengerin aku dulu dong. Cuman ada 2 wanita dalam hidup aku yang aku cintai. Pertama Intan, yang keduanya kamu.
nempel-nempel sama Mas Bara kayak gitu bikin gue cemburu aja. Aduh. Harusnya tuh yang bikin susu Rafa tuh dia, bukan aku. Aduh, sakit banget. Halo? Kenapa? Kamu mau minta maaf? Karena kamu tadi peluk-peluk istri kamu kayak gitu tadi? Kamu cemburu ya? Itu tadi tuh cuman acting. Daripada nanti kita ketahuan gimana? Sepertinya Sarah udah mulai curiga sama hubungan kita. Ya makanya itu, Mas. Kamu tuh harus segera ambil semua harta almarhumah istri kamu. Aku tuh gak bisa sabar terus. Nanti kesabaran aku bisa habis loh. Iya, udah. Aku tutup teleponnya ya. Telepon dari siapa, Mas? Kok kelihatannya mesra banget? Jangan-jangan kamu punya perempuan lain? Kamu gak usah nuduh gitu dong. Aku ngubungin bengkel langganan aku. Karena besok itu udah jadwal servis mobil aku. Kamu gak percaya nih? Benar kan? Kamu coba telepon. Ngobrol aja langsung. Nggak perlu. Aku percaya kok sama kamu. Jadi kamu merasa kamu salah mengira ada sesuatu yang disembunyikan suamimu di belakang kamu? Awalnya saya merasa bersalah, Mbak. Tapi melihat sikap suami saya, kok saya merasa ada yang nggak wajar antara suami saya dan pengasuh Rafa. Kalau di kantor, saya sering merasa khawatir. Karena itu saya memutuskan untuk memasang kamera pengintai. CCTV? Iya benar, Mbak. Dan apakah kamu menemukan sesuatu di rekaman CCTV itu? Kok posisi kameranya berubah? Jadi benar, kamu sengaja naruh kamera pengintai di rumah ini. Itu buat ngawasin Sofi. Selama kita nggak di rumah, bisa aja dia melakukan sesuatu yang salah. Kamu gak usah banyak alasan, Sarah. Kamu curiga kan sama aku? Mau nuduh aku selingkuh? Mas, kalau kamu nggak selingkuh, kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu tampar aku, Mas? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku ini suami kamu. Bisa-bisanya kamu tuduh aku selingkuh. Seumur hidup, saya nggak pernah ditampar oleh siapapun, Mbak. Tapi suami saya ringan tangan. Saya benar-benar tertekan, Mbak. Bukan pernikahan seperti ini yang saya harapkan. Mbak, saya turut prihatin, Mbak. Usia pernikahan kamu masih seumur jagung. Sudah mengalami KDRT. Ya, Mbak. Rasanya saya ingin menyerah saja. Apalagi saya kan nggak ada perasaan cinta. Tapi tiap kali saya ingin meninggalkannya, saya nggak punya keberanian, Mbak. Lalu apa, Mbak, yang menghalangi kamu untuk meninggalkan suami seperti itu? Wasiat dari kakak saya. Saya sudah berjanji untuk menjaga Rafa, Mbak. Kalau saya pergi, berarti saya sudah mengecewakan almarhumah kakak saya. Sebenarnya kami dulu adalah yatim piatu, Mbak. Kakak saya yang sudah banyak berkorban untuk mengurus saya sendirian.
Sekarang saya jadi paham, Mbak. Kenapa kamu akhirnya menerima untuk turun ranjang itu? Iya Mbak, satu-satunya kekuatan saya hanyalah Rafa. Tiap dekat dia, saya merasa tenang. Seperti semua masalah hidup saya hilang. Tapi malam itu, saya merasa ada yang berbeda dari Rafa, Mbak. Berbeda bagaimana, Mbak? Rafa, kok muka kamu pucat, Nak? Padahal badannya nggak panas. Kok aneh ya? Rafa, kamu kenapa, Nak? Mas Bara! Mas! Mas Bara! Mas! Mas Bara! Mas! Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Ngapain sih, ini jam berapa? Teriak-teriak bikin kaget aja. Mas, aku barusan ngecek. Muka Rafa itu pucat dan matanya hitam. Pokoknya nyeremin banget. Aku takut, Mas. Kamu gak usah bercanda ya? Aku nggak bohong, Mas. Muka Rafa tuh bener-bener beda. Aku juga bingung. Apa mungkin Rafa lagi sakit ya? Ayo, kita cek. Yaudah. Kenapa-napa kok? Rafa juga tidur pules. Wajahnya juga biasa aja. Tapi aku nggak bohong, Mas. Tadi aku bener-bener lihat Rafa itu wajahnya pucat. Tapi buktinya Rafa sekarang nyenyak aja, Bu. Tidurnya nggak kenapa-napa. Ibu ada-ada aja sih. Lagian saya juga lagi plus-plus tidur. Kamu yang benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu jelek-jelekin anak kandung saya. Tega kamu bilang muka Rafa serem. Kamu lupa, kamu ibu sambungnya. Kok bisa sih, Mbak, ada kejadian seperti itu? Saya juga nggak tahu dan bingung banget, Mbak. Parahnya lagi, kejadian ini bukan terjadi hanya sekali, tapi berkali-kali. Sampai saya merasa kejadian ini sangat mengerikan, Mbak. Astaga, Mbak. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Rafa, Nak, kok kamu belum tidur, sayang? Kita tidur yuk, udah malam. Pergi, kamu pergi. Kamu bukan Rafa, kamu pergi. Pergi. Kamu bukan Rafa. Pergi. Rafa, aku gak sengaja, maafin Mama, Nak. Kamu anak jatuh, kamu biarin. Gimana sih kamu? Aku gak sengaja, Mas. Aku tadi dorong Rafa sampai jatuh. Aku gak sengaja, aku bener-bener gak sengaja. Kamu dorong Rafa? Terlaluan kamu bisa ngelakuin itu sama anak saya. Saya ingatkan sekali lagi sama kamu. Sekali lagi kamu ngelakuin ini sama anak saya tidak akan segan-segan untuk mematahkan tangan kamu.
tamparan itu lebih kuat dari sebelumnya. Sama sekali nggak ada rasa kasihan sama saya, Mbak. Saya juga bingung, Mbak. Sampai waktu itu saya butuh laptop. Karena laptop saya ketinggalan di kantor. Jadi saya meminjam laptop kakak saya untuk saya gunakan, Mbak. Syukurlah masih bisa nyala. Ini kan blog pribadinya Mbak Intan. Entah kenapa akhir-akhir ini aku melihat keanehan pada Rafa. Wajahnya pucat dan seram. Ini kan hal yang aku alami juga. Jadi Mbak Intan juga pernah diganggu sama yang tidak terlihat. Mas Bara. Mas. Mas. Mas Bara. Mas Bara. Siapa yang dorong aku? Kok gak ada siapa-siapa sih? Ternyata almarhum Mbak Intan juga ngalamin kejadian kayak gini. Oh, ada apa ini sebenarnya? Mas Bara, Mas. Kamu ngapain sih teriak-teriak manggil-manggil? Tadi ada yang dorong aku Mas di tangga. Tapi pas aku lihat nggak ada siapa-siapa. Nah, kamu gak usah ngada-ngada deh. Bener Mas, aku nggak bohong. Aku ngalamin kejadian yang aneh di rumah ini. Sarah, aku udah gak mau denger lagi hal yang gak penting kayak gini. Mas, yang aku alamin ini, almarhum Mbak Intan juga pernah ngalamin. Kamu halu ya? Kamu ngapain bawa-bawa kakak kamu? Udahlah, dia udah tenang di alamnya. Percaya sama aku Mas. Aku pernah lihat di blognya almarhum Mbak Intan kalau beliau juga ngalamin hal yang sama. Kamu gak usah cari-cari alasan deh. Atau jangan-jangan kamu buat pengalihan ya? Pengalihan biar aku lupa kalau kamu kemarin udah ngedorong Rafa. Mas, aku ini nggak cari-cari alasan ya Mas. Ini benar-benar terjadi. Capek Sarah, aku udah capek. Capek sama kehaluan kamu. Mas, aku nggak bohong Mas. Saya sedih banget, Mbak. Suami saya nggak percaya sama ucapan saya. Saya bisa merasakan kesedihan kamu, Mbak. Lalu gangguan tersebut, apakah masih ada? Masih, Mbak. Malah semakin banyak. Saya merasa ada yang mengawasi saya. Setiap malam, saya selalu gelisah. Astaga, Mbak. Jadi keadaan semakin memburuk. Bener, Mbak. Karena kurang tidur, saya jadi gak enak badan pas berangkat kerja. Siang itu, saya izin pulang cepat. Karena saya sakit demam. Tapi apa yang terjadi di rumah benar-benar bikin saya sakit hati, Mbak. Kenapa, Mbak? Ada gangguan lagi? Ya kan yang aku ceritain itu Mas. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Jadi ini kerjaan kamu Mas selama di rumah? Iya. Kamu jangan asal nuduh ya. Aku nggak nuduh Mas, aku lihat sendiri. Kalian selingkuh selama ini? Iya. Kenapa kamu diem? Pantesan. Aku nggak boleh pasang CCTV. Jadi karena ini. Karena ini, Mas. Dan kamu, Sofi.
Kamu dari awal sebenarnya bukan pengasuh anak kan? Ini semua alibi kalian berdua kan? Kalian udah ngerencanain ini dari awal. Iya. Kalau iya emangnya kenapa? Sopi, gue harus ikutan bicara. Udah lah mas, udah ketahuan juga kan? Tanggung tau gak? Biar sekalian aja dia tahu. Kalau iya, terus kenapa? Kamu gak terima? Kamu ya? Mengajar kamu ya? Udah. Sarah, kamu apa-apaan sih udah? Sarah, hentikan Sarah. Kamu merasa hebat ya? Karena kamu nikahin Mas Bara. Mas Bara tuh milik aku. Kamu tuh sama aja ya sama kakak kamu. Sama-sama penghambat hubungan aku sama Bara. Mas, kamu duain Mbak Intan. Tega kamu, Mas, tega kamu. Ngapain sih mukul aku? Gak ada hak kamu mukul aku ya. Emang kamu siapa? Silahkan kalian berdua pergi dari sini. Kamu gak akan pernah bisa usir kita ya, Sarah. Jelas bisa. Rumah ini masih atas nama Mbak Intan. Dan aku pewarisnya. Jadi aku berhak mengusir siapapun dari rumah ini. Kamu, Mas. Ini kamu, Sarah. Lepasin aku. Lepasin aku. Diam. Ayo kamu diam, Mas. Ini rumah aku. Lepasin aku, Sofi. Sofi, lepasin aku. Sofi. Duduk kamu di sini. Mas, sekarang juga kamu siapin dan ambil surat pengalihan warisan Intan ke kamu. Cepetan. Lepasin aku, Sofi. Tidak, diam kamu. Tunggu kamu di sini. Ini suratnya. Seharusnya harta kakak kamu semuanya itu milik aku. Nih, sekarang juga kamu tanda tanganin surat ini, Sarah. Cepetan. Enggak. Cepat. Tanda tanganin. Aduh. Aku nggak nyangka, Mas. Terutama kamu. Ternyata kalian selama ini ngincar harta almarhum kakakku. Dasar manusia serakah. Aku nggak mau tanda tanganin ini. Aku nggak mau. Sekarang juga kamu tanda tanganin surat ini. Kalau kamu nggak mau, kamu akan ngerasain kesakitan yang belum pernah kamu rasain, Sarah. Cepetan tanda tangan, cepet. Tanda tanganin. Lepasin aku, Sofi. Sarah, kamu cepet tanda tangan atau aku patahin tangan kamu. Tanda tangan. Cepet. Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Pergi kamu dari rumah ini. Enggak. Aku nggak mau. Ini rumahku. Mas, sekarang juga kamu talak Sarah, Mas. Sarah Putri, kamu aku talak. Mulai sekarang, kamu udah bukan istri aku lagi. Sini kamu. Lepasin aku, lepasin. Pergi kamu dari rumah ini, pergi. Aku akan pergi. Kalau aku bisa bawa Rafa. Minggir kamu. Minggir. Rafa. Kamu jangan pernah bawa Rafa ya. Rafa itu bukan anak kamu. Sofi, biarin aku bawa Rafa. Gak bisa kamu pergi kamu dari sini. Buka pintunya, aku mohon. Buka pintunya. Kalian boleh bawa harta peninggalan almarhum kakak aku, tapi tolong.
merasa hancur, ditalak, dan dipisahkan dari Rafa, Mbak. Lalu kamu pergi begitu saja? Masa kamu ninggalin Rafa dengan perempuan seperti itu? Tentu saja enggak, Mbak. Saya sudah janji sama mendiang kakak saya. Saya harus memastikan bahwa Rafa baik-baik saja, Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan, Mbak? Saya sering datang untuk memeriksa kondisi Rafa dan memastikan Rafa baik-baik saja. Kalau ada kesempatan, saya ingin bawa Rafa pergi, Mbak. Tapi Rafa sayang, Mama kangen banget sama kamu sayang. Sini, Mama mau peluk kamu. Sini sayang. Kamu udah makan? Udah, Ma. Udah. Mbak Sofi baik sama Rafa kan? Gak marahin Rafa kan? Kamu? Kamu ngapain di sini? Kamu mau culik Rafa? Tolong! Bapak Ibu tolong! Semuanya tolong! Tolongin saya, anak saya mau diculik! Apa Ibu? Bapak Ibu, tadi dia mau culik Rafa, Pak. Bu, tolongin saya. Gak mungkin, Pak. Bu, Rafa itu keponakan saya yang juga anak sambung saya. Gak mungkin saya mau culik dia. Rafa, kamu masuk dulu sayang ya. Masuk rumah ya, nak. Pak, Bu, itu semua bohong. Dia mau culik Rafa, Pak, Bu. Jelas-jelas tadi saya lihat dia mau bawa Rafa untuk saya keluar rumah. Yang bohong ini dia, Pak, Bu. Dia ini berkedok jadi baby sister. Yang ternyata selama ini dia selingkuh sama suami saya. Dan gak cuma itu aja, bahkan mereka berhasil mengusir saya dari rumah ini. Mereka berdua ini bersekongkol untuk menguasai harta almarhum kakak saya. Dan mereka juga memaksa saya menandatangani surat pengalihan harta. Gak sama sekali gak benar, Pak, Bu. Itu semua gak benar. Bohong. Semua yang dia katakan bohong. Justru dia yang nggak benar. Dia yang sudah menyebabkan almarhumah Intan meninggal. Dia ingin menguasai seluruh harta almarhumah. Makanya dia saya talak dan saya usir dari rumah saya. Saya yakin wanita ini datang ke sini punya niat busuk, ingin menculik Rafa dan ingin minta tebusan. Ya, itu semua benar, Pak, Bu. Tolong percaya sama kami. Kalian yang keji. Kalian yang membuat kakak saya meninggal. Pak, Bu, kalian semua warga lama di sini kan? Kalian kenal saya dan almarhumah Intan. Bagaimana saya memperlakukan istri saya? Saya sangat menyayangi Intan. Jadi nggak mungkin saya yang menyebabkan Intan meninggal. Jangan termakan fitnah wanita pembohong ini. Ya, saya tahu Pak Bara dan almarhumah Bu Intan ini pasangan suami istri yang romantis. Saya saksinya. Berarti memang kamu yang gak benar. Kamu pembohong ya. Udah kita bawa, kita seret ya. Seret. Sungguh keterlaluan. Dan setelah kamu diusir, Mbak, kamu jadi gak bisa ketemu dengan keponakan kamu lagi. Masih, Mbak. Tapi saya hanya berani lihat dari jauh. Saya nggak bisa berbuat banyak, Mbak. Karena secara hukum, mantan suami saya itu adalah ayah kandung dari Rafa. Sedangkan saya hanya tantenya. Jadi secara hukum, saya kalah, Mbak. Dan kamu sendiri bagaimana, Mbak? Apakah kamu masih mengalami gangguan-gangguan itu? Masih, Mbak. Masih berlanjut. Saya dikontrakan benar-benar nggak bisa tidur, Mbak. Saya sering kali diganggu oleh sosok-sosok yang tak kasat mata. Kamu nggak cari bantuan, Mbak? Saya sudah tanya ke teman-teman saya. Mereka nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya saya tanya ke forum medsos. Lalu saya menemukan jawaban dari atas apa yang menimpa saya, Mbak. Apa, Mbak? Ada yang pernah mengalami kejadian seperti saya.
Kata mereka, itu artinya ada yang mau menyakiti saya secara mistis. Ada yang mau menanam buhul, Mbak. Buhul? Iya, Mbak. Menurut informasi yang saya dapat, buhul itu biasanya ditanam di halaman rumah. Dan untuk lepas dari buhul itu, saya harus mengambilnya kembali lalu membakarnya, Mbak. Mbak, apa kamu mencurigai seseorang? Seseorang yang menyakiti kamu dengan cara mistis? Ada, Mbak. Babysitter saya alias pacar mantan suami saya, Mbak. Tapi apa kamu ada buktinya, Mbak? Mbak ingat yang saya ceritakan sebelumnya tentang pekarangan halaman rumah. Saya pernah cerita kalau babysitter saya sedang berkebun di halaman rumah. Jadi dia menanam buhul di pekarangan rumah kamu? Iya benar, Mbak. Saya sudah menggalinya dan saya menemukan ada buhul di sana, Mbak. Aku yakin dia pasti tanam sesuatu di sini. Jadi benar, dia tanam buhul di sini untuk mencelakai aku. Apa ini? Ini punya siapa lagi? Mbak Intan. Perempuan itu juga yang sudah menyebabkan kakak saya meninggal, Mbak. Dan dia mau melakukan hal yang sama kepada saya, Mbak. Mbak, saya turut prihatin dari kisah kamu ini, Mbak. Mbak Sarah, lalu apa yang kamu lakukan setelah berhasil menemukan buhul itu? Dia nggak bisa lagi nyakitin saya, Mbak. Saya sudah ambil buhul itu dan membakarnya. Seandainya aja aku tahu lebih awal soal ini, Mbak nggak mungkin meninggal. Maafin aku, Mbak. Maafin aku. Tapi aku nggak akan berhenti untuk bisa dapatkan Rafa dari mereka. Aku akan berjuang untuk Rafa. Karena aku tahu Mas Bare juga sama busuknya. Mereka pasti bersekongkol. Menurut Mbak, suami Mbak terlibat? Gimana nggak curiga, Mbak? Dia membiarkan perempuan itu jadi pengasuh anaknya. Dan selama dia menikah dengan Mbak Intan, menurut Mbak, Mas Bara nggak tahu tentang buhul itu. Jika dilihat dari kemungkinannya sih seharusnya iya, Mbak. Tapi jika berbicara kebenaran, harus ada buktinya, Mbak. Apa ada bukti? Saya memang nggak punya bukti, Mbak. Tapi saya yakin Mas Bara terlibat. Dan setelah kamu membakar buhul itu, apa yang terjadi? Yang pasti, saya sudah terlepas dari gangguan mistis itu, Mbak. Dan pengasuhnya Rafa, selingkuhannya suami kamu, ada pengaruhnya sama dia? Gangguan mistis itu jadi berbalik menyerang dia, Mbak. Akhirnya ya, Mas, kita bisa nikmatin berduaan di rumah ini tanpa harus takut ketahuan siapa-siapa.
Dan semua ini milik kita loh Mas. Aku bahagia banget. Iya, kamu senang kan? Sopi, ini aku Bara, Sopi. Kamu kenapa sih? Kamu bukan Bara, pergi kamu. Jangan mendekat, aku gak mau. Pergi kamu. Ini aku Bara, Sopi, tenang. Enggak, kamu bukan Bara. Sofi. Mas Bara bangun Mas. Gak ada nafas. Bukan aku yang ngebunuh dia. Bukan, aku gak ngelakuin itu. Bukan saya orangnya. Bukan saya orangnya. Dia meninggal di tempat, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya, Mbak. Begitupun dengan semua yang sudah dilakukan pada kamu dan almarhumah kakak kamu. Ya benar, Mbak. Apa yang terjadi pada mereka itu adalah buah perbuatan dari perbuatan yang mereka lakukan dulu. Lalu bagaimana, Mbak, dengan anaknya dari almarhumah kakak kamu, dengan Rafa? Akhirnya saya bisa memenuhi permintaan terakhir almarhumah kakak saya, Mbak. Saya bisa menjaga Rafa. Alhamdulillah, Mbak. Saya turut senang mendengarnya, Mbak. Terima kasih loh, Mbak Sarah, sudah hadir di sini berbagi kisahnya. Sehat terus ya sama Rafa ya. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi banyak terjadi di sekitar kita. Harta, tahta, wanita kerap menjadi kelemahan pria. Dan ingatlah bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Dan setiap jalan instan dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan pasti akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa pada episode berikutnya.